Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pencatatan persediaan barang dagang khususnya pada sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Kalian lebih paham mengenai materi ini, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menonton. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2025 dibeli barang dagang sebesar 6 juta secara kredit dari Tokopetra dengan syarat 4/10 N/30. Jadi jurnal sistem periodiknya yaitu kita tulis di sini tanggal 1. Jadi kan ini membeli barang dagang secara kredit. Jadi akunnya yang pertama di dalam sistem periodik yaitu pembelian. Jadi benar, pembelian senilai 6 juta. Kemudian di kreditnya ada utang dagang sebesar 6 juta juga. Nah, angka 6 juta ini berasal dari pembelian barang dagang. Akun pembelian ini didebitkan karena pembelian bertambah, sedangkan utang dagang dikreditkan karena perusahaan memiliki kewajiban membayar kepada pemasok. Nah, selanjutnya pada sistem perpetual, akunnya yaitu dari tadi kan di periodik pembelian. Jadi kalau di perpetual pakai persediaan barang dagang sebesar 6 juta. Kemudian di kreditnya ada utang dagang sebesar 6 juta. Nah, perbedaannya pada sistem perpetual ini pembeliannya langsung dicatat di dalam persediaan. Jadi gitu. Masuk yang kedua yaitu tanggal 3 dijual barang dagang sebesar 6 juta, diterima 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian HPP-nya yaitu sebesar 4 juta. Jadi jurnalnya di sistem periodik yaitu kita hitung dulu, tadi kan perusahaan menjual barang dagang sebesar 6 juta, sebanyak 20% diterima. Jadi 20% dikalikan dengan 6 juta sehingga mendapatkan hasil 1.200.000. Jadi debitnya yaitu kas sebesar 1.200.000. Kemudian utang dagang sebesar 4.800.000. Lalu mengkreditkan penjualan sebesar 6 juta. Nah, ini kasnya kita debitkan karena kan bertambah, kemudian piutangnya didebit karena ada tagihan kepada pelanggan, dan penjualannya kita kreditkan karena pendapatannya jadi bertambah. Selanjutnya dalam sistem perpetual, akunnya yang pertama sama, masih dengan kas piutang pada penjualan. Seperti ini. Namun kita tambahkan dengan akun harga pokok penjualan di debit sebesar berapa? 4 juta. Kemudian dikreditkan ada persediaan barang dagang. Nah, angka 4 juta ini berasal dari informasi HPP pada soal. Kemudian HPP-nya itu kan bertambah sehingga didebitkan, dan persediaannya jadi berkurang sehingga dikreditkan. Oke, selanjutnya transaksi yang ketiga. Yaitu dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian tanggal 1 Januari yang lalu, yakni sebesar 1.500.000. Jadi di pencatatan di sistem periodik yaitu kita tulis tanggal 4, kemudian kan perusahaan mengembalikan sebagian barang
pembelian senilai 1.500.000. Jadi debitnya ada utang dagang. Utang dagang sebesar 1.500.000. Dan kita harus mengkreditkan retur pembelian sebesar 1.500.000. Nah, angka 1.500.000 ini kan dari nilai barang yang dikembalikan. Kemudian utang dagang berkurang karena ada barang dikembalikan dari pemasok. Kemudian dari sistem perpetual, yaitu utang dagang pada persediaan barang dagang besar 1.500.000. Nah, persediaan ini berkurang karena kembali ke pemasok, jadi barangnya kembali ke pemasok gitu. Selanjutnya transaksi yang kelima di tanggal 5 Januari, yaitu dibayar ongkos angkut pembelian sebesar 60.000. Jadi di sistem periodik kita tulis yaitu beban angkut pembelian pada kas. Kemudian di sistem perpetual juga sama, yaitu persediaan barang dagang pada kas. Di transaksi tanggal 7 Januari yaitu dibeli barang dagang sebesar 6 juta, dibayar tunai 3 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari toko Manda. Jadi gimana transaksinya tanggal 7? Jurnalnya di sistem periodik, yaitu pembelian di debit sebesar 6 juta. Kemudian kasnya sebesar 3 juta. Dan utang dagangnya sebesar 3 juta. Nah, utang dagang ini dari 6 juta dikurangi 3 juta. Kan tadi di soal dibeli barang dagang 6 juta dan dibayar 3 juta. Angka 3 juta ini pada kas berasal dari pembayaran tunai, sedangkan 3 juta di utang itu berasal dari sisa yang belum dibayar. Kemudian di sistem perpetual, yaitu ada persediaan barang dagang sebesar 6 juta. Kemudian pada kas dan utang dagang. Selanjutnya transaksi tanggal 8, yaitu diterima retur penjualan dari toko Nanda sebesar 400.000, kemudian HPP-nya 250.000. Jadi tanggal 8 di sistem periodiknya, yaitu retur penjualan sebesar 400.000 pada piutang dagang sebesar 400.000. Nah, angka 400.000 ini berasal dari nilai barang yang dikembalikan pelanggan. Kemudian piutangnya berkurang karena pelanggan kan mengembalikan barangnya. Jadi gitu. Di sistem perpetual yang akun pertama atau jurnal pertama, kita terusnya sama, yaitu retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian ada jurnal lagi, yaitu persediaan barang dagang sebesar 250.000 pada harga pokok penjualan sebesar 250.000. Oke, selanjutnya di tanggal 10, yaitu dijual barang dagang kepada toko Vina sebesar 8 juta secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian HPP-nya 4 juta. Jadi di sistem periodik kita catat, yaitu piutang dagang sebesar 8 juta. Kemudian penjualannya juga sama sebesar 8 juta.
Nah, ini tuh piutangnya bertambah karena pelanggannya ini belum membayar. Dan tadi di soal dijual barang dagang kepada Tokopedia sebesar 8 juta secara kredit. Jadi piutangnya bertambah karena pelanggannya belum membayar. Kemudian di sistem perpetual, jurnalnya yang pertama yaitu sama piutang dagang pada penjualan. Lalu ada jurnal lagi yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 4.500.000. Kemudian di tanggal 15 yaitu dibayar utang atas pembelian tanggal 1 Januari. Jadi gimana jurnalnya? Dibayar utang atas pembelian Januari 1 Januari. Nah, pertama dihitung dulu nilai utang setelah returnya. Nah, kan tadi tanggal 1 yaitu 6 juta ya, kemudian kita kurangi dengan 1.500.000 karena di tanggal 4 ini kan ada retur sebesar 1.500.000 sehingga totalnya yaitu 4.500.000. Nah, karena kan pembayarannya dalam masa potongan ya, jadi perusahaan mendapatkan diskon 4%. Jadi 4% dikalikan dengan 4.500.000 sehingga mendapatkan 180.000. Kemudian kas yang dibayar yaitu kan tadi 4.500.000 dikurangi dengan 180.000 sehingga mendapatkan 4.320.000. Jadi di sistem periode kita tulis akunnya yaitu utang dagang sebesar berapa? 4.500.000 pada kas sebesar pada kas dan pada potongan pembelian. Nah, kan dia mendapatkan potongan sebanyak 4% ya, jadi dikali dengan 4%. Jadi kasnya sebesar 4.320.000. Kemudian di sistem perpetual kita tulis yaitu utang dagang sama 4.500.000 sama sebelahnya, namun ini kita ganti dengan persediaan barang dagang. Nah, karena kan potongan pembelian ini dianggap mengurangi harga persediaan. Kemudian transaksi tanggal 20 yaitu diterima pelunasan piutang atas penjualan pada tanggal 10 Januari. Nah, karena kan pembayarannya dilakukan masa potongan, jadi pelanggan mendapatkan 2%, yaitu jadi 2% dikalikan dengan 8 juta sehingga mendapatkan 160. Jadi kita tulis saja jurnalnya yaitu kas sebesar 7.840.000. Kemudian kreditnya ada piutang potongan penjualan dan piutang dagang karena dia mendapatkan diskon ya. Jadi gini dikalikan dengan 2%. Kemudian kasnya berarti jadi kas yang diterima yaitu 7.840.000 dari 8 juta dikurangi 150. Nah, kasnya kan bertambah karena menerima pembayaran dan piutangnya berkurang karena pelanggan itu telah melunasi utangnya. Selanjutnya yaitu sistem perpetual. Di sistem perpetual juga sama, akun dan nominalnya sama. Nah, terakhir di tanggal 29 yaitu dijual barang dagang secara tunai sebesar 5 juta, HPP-nya 4.200.000. Jadi jurnal di periode kita tulis kas pada penjualan sebesar 5 juta. Dan di sistem perpetual jurnal pertama masih sama, kas pada penjualan. Lalu kita tambahkan jurnal yang kedua yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 4.200.000. Nah, angka 4.200.000 ini berasal dari HPP pada soal dan persediaannya berkurang karena barangnya dijual.
Nah, sampai di sini penjelasan mengenai contoh pencatatan persediaan barang dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusikan di kolom komentar atau di ruang diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.